Manusia yang bertaubat, manusia yang banyak mengingat kematian dengan selalu menyempurnakan taubatnya sampai ia takut akan kematian dikarenakan ia merasa belum sempurna taubatnya. Golongan kedua ini bukan termasuk golongan yang disabdakan Nabi, "Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang benci berjumpa dengan Tuhannya melalui kematian, ya, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Pasti akan takut dengan kematian. Manusia yang bertaubat, manusia yang banyak mengingat kematian dengan selalu menyempurnakan taubatnya sampai ia takut akan kematian dikarenakan ia merasa belum sempurna taubatnya. Golongan kedua ini bukan termasuk golongan yang disabdakan Nabi, "Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang benci berjumpa dengan Tuhannya melalui kematian, ya, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Pasti akan takut dengan kematian. Kalau orang merindukan kematian, itu sama dengan merindukan Allah. Kalau orang membenci kematian, sama dengan tidak mencintai 100% Allah. Karena ia bukan membenci akan kematian dan perjumpaan dengan Allah, akan tetapi ia takut berjumpa dengan Allah sebelum taubatnya sempurna. Maka itu taubatnya orang fisik oriented itu, taubatnya karena takut disiksa di neraka. Taubatnya itu disebut dengan taubat inabah. Tapi taubatnya pencinta kematian itu taubat istijabah. Ya Allah, aku bertaubat bukan karena aku takut masuk neraka-Mu. Aku bertaubat karena ingin masuk surga-Mu, enggak. Aku bertaubat karena aku mencintai. Obat kerinduanku terhadap-Mu adalah taubat. Aku tidak ingin taubatku ini merubah kehendak-Mu untuk masukkan aku ke dalam surga, ya, meninggalkan neraka. Tidak ada kaitannya taubatku dengan surga, tidak ada kaitannya taubatku dengan neraka. Aku bertaubat karena Engkau menyuruh aku bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah. Nah, itu ahlullah banget itu. Aku berdoa bukan karena ingin dikabulkan doanya, tapi aku berdoa karena Engkau memerintahkan aku berdoa. Dan aku menikmati doa, lebih aku nikmati doa daripada hasil doa. Nah, kalau kita tanya diri kita sekarang ini, mana yang kita pilih? Perbuatan berdoa atau menikmati hasil doa? Menikmati hasil doa, itu fisik tuh. Tapi menikmati doa lebih penting daripada hasil doa, itu batin tuh. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu puncaknya seluruh ibadah, padahal ibadah itu kan berjumpa dengan Tuhan kan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu puncaknya seluruh kenikmatan. Ambil itu hasil doa. Aku minta, tapi dionggok di situ nggak mau ngambil. Nabi itu kalau menjadikan 3 gunung emas, gunung Taif itu emas semua itu, Nabi nggak mau. Aku tidak butuh gunung emas, aku ingin menjadi menemukan pencipta gunung emas itu. Ya, kalau kita ditawari, mau nggak gunung Taif gede itu jadi emas? Wah, mau. Waduh, ada rumah di Australia, ada rumah di Amerika, ada rumah di mana-mana. Aku punya jet pribadi 4 dan seterusnya. Wah, itu fisik banget itu. Apakah itu nikmat? Enggak. Jet pribadi itu membuat kita berjarak dengan Tuhan, nggak ada kenikmatan. Penderitaan itu membuat kita dengan Allah, kenikmatan itu nikmat. Penderitaan itu nikmat. Maka itu orang yang mencapai tingkat level kearifan, kenikmatan, penderitaan itu sama, nggak ada bedanya. Tidak mabuk diuji kemewahan, tidak menjerit diuji penderitaan. Nikmat kok. Kenikmatan dan penderitaan itu seperti satu mata uang yang memiliki 2 sisi. Nikmat itu siang, penderitaan itu malam. Siang malam lewati aja. Wah, hari ini menderita, oke, siang. Nanti malam siang atau sebaliknya, udah nikmati aja. Malam tenang, siang susah. Ya. Lewati penderitaan dan kenikmatan itu seperti melewati siang dan malam. Nah, aku kecewa ya Allah, oh itu malam.
Besok pasti siang. Oh, aku nggak kecewa, aku bahagia sekarang. Oh, itu siang. Ada nggak siang sepanjang masa? Enggak. Ada nggak malam sepanjang masa? Enggak. Watil kalayamu nudawuluha bainan nas. Kami pergilirkan langkah demi langkah anak manusia itu. Jadi persepsi kita itu terlalu materialistik, itu membuat kita itu penjara itu sebetulnya. Ya, maka itu ada namanya riyadah. Riyadah itu dari kata ridha. Riyadah rela apapun yang kita peroleh, menderita rela, nikmat rela. Selama kita masih membedakan secara ekstrim antara penderitaan dan kenikmatan, kita itu imannya lemah. Tapi kalau penderitaan kenikmatan itu menyatu dengan kita, ya, penderitaan itu nikmat kok, kecewa itu indah. Teman-teman kita naik pesawat, naik jet pribadi, dipromosi jabatannya, tapi kita masih tinggal di gubuk reot. Alhamdulillah, aku menikmati Tuhanku di dalam gubuk reot. Belum tentu orang yang naik jet pribadi itu bisa menikmati Tuhannya. Dia asyik menikmati tingginya pencakar langitnya New York. Oh, asyik menikmati makhluk. Tapi kalau kita dengan penderitaan, asyik menikmati Sang Pencipta. Nah, atau pas kita berada pemilik jet, subhanallah, aku menikmati keindahan alammu ya Allah. Ya. Ada uang banyak, ya Allah, aku bisa umrah lagi ya Allah. Aku bisa ke Madinah lagi ya Allah. Ya. Aku bisa mengunjungi Gua Kafi ya Allah. Ya. Jadi dua-duanya dia rasakan nikmat tuh. Menderita dia nikmati, mewah dia nikmati juga kan. Itu orang yang beriman. Tidak pernah orang tidak nikmat kalau orang beriman. Ya.